Selamat pagi teman-teman di seluruh tanah air, sukses selalu untuk kita, jaga kesehatan. Baik, pagi ini saya akan membahas perbedaan antara judi dan saham. Apa sih Pak bedanya judi dan saham? Oke. The two most damaging human emotion di stock market adalah fear and greed. Ya, jadi ketakutan dan ketamakan. Jadi kalau kita mau tahu bedanya antara judi dan saham, judi resikonya tidak eksis. Maksudnya gimana? Oke, kalau saham resikonya itu eksis. Contoh, kamu mau beli saham, di situ udah ada disclaimer. Bahkan di prospektus pada saat kamu mau beli saham, di prospektus sudah tertulis disclaimer bahwa dengan membeli saham ini Anda akan memperoleh keuntungan, dividen, capital gain, ya, atau Anda bisa berpeluang bisa mengalami kerugian pada saat ada penurunan harga saham. Bahkan Anda bisa kehilangan seluruh nilai investasi Anda, ya, kalau perusahaannya sampai delisting. Jadi prospektusnya udah ada di prospektus itu di pasal bab resiko. Nah, jadi disclaimernya udah dibicarakan di depan. Beda dengan judi. Judi kan nggak ada. Judi itu kamu masuk dulu main, nggak ada resikonya, nggak ada pemberitahuan, disclaimer. Nah, nanti kalau udah buka jam, udah taruh di meja BPKB, STNK, kunci mobil, kunci motor, kunci rumah, nah itu baru Anda tahu bahwa ada resikonya. Ya, jadi kalau judi resikonya tidak eksis, kalau saham resikonya sudah eksis. Bahkan di gold, pasar gold sendiri resikonya sudah eksis, ya. Oke, sukses selalu teman-teman di seluruh tanah air. Happy cuan konsisten. Selamat pagi teman-teman di seluruh tanah air. Sukses selalu untuk kita, jaga kesehatan. Baik, kadang kita suka tanya, Pak, trading di gold ini judi bukan? Trading di saham ini judi bukan? Wah, kalau saya mau jelaskan secara fikihnya panjang lebar, ya. Nanti kalau di training biasanya saya jelaskan. Nah, sebenarnya bukan topiknya itu judi atau bukan judi. Tapi pada saat Anda masuk, Anda sudah mulai berjudi. Sama dengan hidup kita juga, ya. Dengan hidup kita ini, apakah kita berjudi atau kita benar-benar ikhtiar menjalani kehidupan ini, ya. Jadi bukan masalah topiknya apakah judi, apakah bukan. Nah, contoh di saham. Di saham itu udah jelas risikonya sudah eksis, terus Anda mulai berjudi dengan bertaruh. Oke, kayaknya saham ini akan naik, ini akan terbang. Anda nggak memikirkan apakah uang ini uang sekolah anak, apakah ini uang dari ngutang, dan lain-lain. Anda masuk full power. Begitu sudah naik, sudah untung sebenarnya. Tapi Anda tetap tidak mau take profit. Karena apa? Dengar-dengar ini katanya mau ke level tertentu. Anda mengharapkan profit yang gede. Anda harus tahu bahwa sebenarnya karena modal Anda terlalu kecil, makanya Anda mengharapkan profit yang gede. Jadi saran saya, ya take profit secukupnya. Nah, jadi sehingga Anda tidak berjudi. Sama dalam hidup ini juga banyak yang kita berjudi, ya. Kita hidup ini sudah jelas makan, minum, sekolah anak, tiap bulan kita perlu duit. Tapi kita berjudi menjalani kehidupan ini. Nah, itu yang nggak benar. Jadi jangan berjudi. Jangan trading di stock, trading di gold. Anda nggak ngerti cara buat untung. Nah, makanya banyak yang untung, tapi mereka untung-untungan, bukan mereka ngerti, oh saya tahu caranya buat untung. Nah, kalau Anda udah tahu caranya buat untung $10, $20, $30, bahkan $1.000 per hari, Anda tinggal duplikasi dengan banyak akun, ternak akun. Supaya apa? Risikonya terbagi rata, ya, tidak terbebani dengan satu risiko. Tinggal duplikasi. Jadi prosesnya harus kita jalankan dengan sabar, ya. Nah, sama seperti kita umpamanya berumah tangga, ya. Anda kawin, apakah ada di kepala istri Anda itu tulisan di sini suami, istri, tulisannya di sini istri laki, istri lak, suami lak? Tidak ada kan? Anda menjalani prosesnya bersama. Sampai di satu titik Anda mengejar impian Anda berdua, ya. Jadi
pesan saya di weekend ini, jangan berjudi dalam hal apapun. Dalam trading, dalam kehidupan, jangan berjudi. Ya, saya rasa itu pesan weekend saya ini. Semoga Anda sukses dan happy cuan konsisten. Selamat pagi teman-teman di seluruh tanah air, sukses selalu untuk kita, jaga kesehatan. Pernahkah Anda selalu lihat ada satu orang, teman atau siapa saja selalu beruntung dalam hidupnya? Ini orang kayaknya tidak ada matinya, beruntung terus. Ada terus duitnya, ada terus rezekinya. Naik terus, setiap tahun lihat, wah kok naik terus orang ini, hebat. Ya, pernah nggak Anda melihat? Seperti orang ini kok kayak diikuti sama dewa keberuntungan. Bukan dewa keberuntungan, ya. Seperti Tuhan itu membuka jalan untuknya, keberuntungan itu selalu datang kepadanya. Energi apa yang membuat orang itu selalu beruntung? Ya. Nah, ingat pesan saya. Selalu bahagia. Orang yang selalu bahagia dan selalu merasa bahagia dan bisa bahagia dengan cara apapun. Bahagia itu kan tidak perlu mewah gitu loh. Saya di rumah duduk sambil nonton Netflix, makan semangka, ditaburin garam dikit, udah bahagia sekali. Luar biasa. Karena langsung saya membayangkan, oh semangka ini adalah kesukaan Nabi Muhammad, dan saya pakai garam katanya untuk menambah energi. Ya, jadi itu udah bahagia. Tidur di lantai juga bahagia. Di mana aja bahagia. Orang yang selalu bahagia dan mudah bahagia, artinya orang ini secara tidak langsung orang yang selalu bersyukur. Bersyukur terhadap apa saja yang didapat, ya. Uang berlimpah banyak, alhamdulillah. Uang sedang, alhamdulillah. Nggak dapat duit juga, alhamdulillah. Selalu bahagia. Nah, orang-orang yang seperti inilah yang duit ngejar terus. Karena duit bilang, wah, pada saat duit mau bagi-bagi nih, malas ini negatif, malas ini julid, malas ini hatinya penyakit hatinya banyak sekali, ini dengki. Wah, nggak mau duit. Tapi orang duit itu langsung datang ke orang yang selalu beruntung tadi. Saya mau ke sini aja. Kenapa? Dia selalu bahagia. Dan kalau dia bahagia dan selalu bersyukur, biasanya energi keduanya itu selalu ingin melihat orang lain bahagia. Ingin bahagia. Saya contoh keluarga ada penyakit diabetes. Kebetulan saya berobat di Malaysia, sukses. Gula saya sekarang luar biasa, ya. Bahkan dokter bilang, waduh, Pak Fir ini 17 tahun mengidap diabetes, kok tidak seperti orang diabetes? Ya alhamdulillah saya sembuh. Pankreas saya diperbaiki, gula saya bagus. Setiap pagi saya tes gula darah pagi seperti ini. Bangun tidur 195, ya. Udah kayak anak masih muda, masih remaja. Nah, saya bahagia. Karena saya bahagia, saudara-saudara saya, teman saya yang punya penyakit diabetes, saya bayarin berobat ke Malaysia. Sana berangkat. Pesawatnya saya bayarin, hotelnya saya bayarin, dokternya saya bayarin, obatnya saya bayarin. Setelah saya kirim mereka ke sana, setiap bulan mereka harus check up lagi. Saya kirim, besok nih tanggal 19 mereka berangkat lagi. Saya bayarin semua. Itulah membuat orang lain bahagia. Makanya duit itu datang. Jadi kita sendiri harus bahagia, karena bahagia itu refleksi daripada kita bersyukur. Dari kita bersyukur, kita bahagiain orang. Contoh, orang mau sehat, kasih jalan. Nih, kamu ke dokter saya aja di Malaysia, di Prince Court, ada dokter Badrul, Anda periksa sana. Insya Allah, atas izin Allah, Anda disembuhkan. Nah, itu dua energi itu, bahagia dan selalu membahagiakan orang lain. Insya Allah, uang berlimpah, uang akan ngejar kamu, ya. Sukses selalu untuk Anda semua, happy cuan konsisten. Selamat pagi murid-muridku di Fear Billionaire Club. Saya lanjutkan video jangan mudah cut loss, jangan cepat cut loss.
Oke, pertanyaannya, Pak, kenapa kalau udah turun kita nggak cut loss untuk mengurangi kerugian kita? Nah, problemnya, kenapa kamu salah masuk? Nah, saya mau kasih tahu. Pada saat market maker melakukan short selling, turun ke bawah, apalagi candlestick-nya panjang sekali. Kenapa kamu mesti takut? Pada saat dia melakukan short selling, ada aturan yang mereka harus patuhi yang ditetapkan oleh otoritas, yaitu square. Jadi kalau dia short 1 juta lot, dia harus square di bawah 1 juta lot. Apa yang harus kamu takut? Dan itu biasanya bahkan mereka menyiapkan alokasi dana untuk square 3 kali lipat. Jadi kalau dia nge-short 1 juta lot, dia harus siapkan 3 juta lot di bawah untuk nge-short. Kenapa? Takutnya pada saat dia nge-short, dilawan oleh market, akhirnya buyer control the price, harganya melambung tinggi. Akhirnya kalau dia mau tutup atau square, jumlah uang yang dikeluarkan akan lebih banyak, menyebabkan profit dia jadi sedikit. Makanya dia siapkan, biasanya dia udah punya, pada saat posisi di bawah dia udah simpan barang-barang mereka di bawah sebanyak 1 juta lot. Jadi pada saat dia short selling, langsung close, langsung rebound. Nah, ada waktu yang kalau dia belum siap, paling tidak 3 hari rebound. Jadi nggak usah takut. Problemnya selalu begini, Pak, tapi saya dananya udah nggak cukup untuk top up. Nah, siapa suruh? Salah ambil posisi. Kita harus sadar, kalau kita punya akun 1M, kita harus siapkan 25% dari 1M itu 250 juta dana untuk top up apabila kita kecelakaan ataupun hilap salah ambil posisi. Nah, jadi itu harus disadari. Jadi jangan kalau udah sampai minus bawah, di cut loss. Minus 12.000, minus 15.000, ada yang minus sampai 20.000, di cut loss. Bayangkan, begitu saya mengumumkan, ayo sedekah di tanah haram, di tanah suci, kirimnya berapa? Cuma 1 juta 100.000, 200.000. Memang sih dalam sedekah seikhlasnya kita, tapi seikhlasnya ya pakai nalar dan logika kita. Kenapa kita bisa ikhlas dan pakai otak kita untuk cut loss 20.000 dolar, 200 juta, tapi kita pada saat keluar untuk sedekah, kita pakai logika dan daya pikir nalar yang gak masuk akal. Begitu giliran sedekah, kasih 100.000, kasih 1 juta. Kemarin ada salah satu murid saya, luar biasa. Saya mau ketemu dengan dia khusus. Pada saat bilang kita mau sedekah nih, nasi bungkus di Mekah, berapa dia kirim? 100 juta. Itu baru murid top. Karena dia tahu untungnya, dia bukan baru 100 juta, 200 juta. Untung dia udah miliaran. Bakal miliaran, kedepannya bakal miliaran. Jadi nggak usah mikir kayak begitu. Jadi kalau ditanya, Pak, saya cut loss. Begitu sudah cut loss, ternyata harganya terbang 2 kali lipat dari harga yang dia cut loss, terbang naik dan lebih besar daripada yang dia cut loss profitnya kalau dia tahan. Nah, itu penyesalan yang selalu ada. Makanya saya selalu bilang jangan buru-buru cut loss. Nah, jadi ya siapapun di dunia ini yang menentang ilmu anti cut loss sama saya, ayo berdebat sama saya. Pasti yang salah mereka. Karena apa? Posisi kebanyakan, modal mepet, akhirnya diseret ke bawah, stres sendiri. Kalau saya nggak perlu stres, saya kan udah bilang, kamu beli 1 lot, ketahanan kamu, kegerusnya kamu itu hanya 5.000 dolar. Ya, 5.000 dolar. Jadi kalau dari ATH ke ATL itu kita asumsikan 500 poin, berarti 5.000 dolar. Nah, 5.000 dolar itu ya, kalau kamu punya akun 100.000 US, berarti kan baru kesedot 5.000, masih sisa 95.000 equity-nya. Itu dia mau bolak-balik sampai 100 kali kayak sirkus, nggak bakal call margin.
Nah, kalau satu lot pakai 0,10 berarti kan 10 posisi. Nah, sama dengan menggunakan leverage juga. Kalau kita menggunakan leverage 1:100, pada saat kegerusnya bisa sampai 20.000 US. Tetapi kalau kita menggunakan leverage-nya 1:500, kegerusnya cuma 2.000 US. Jadi kalau banyak yang, kenapa sih Pak Firni, kenapa sih gini? Udahlah, kamu baru kenal dunia ini. Jadi jangan percaya lagi cerita-cerita, wah yang buat news lah, bikin analis lah, technical analis lah, omong kosong semua lah, omong kosong ya. Kalau mereka sudah bisa beli private jet, udah bisa beli private yacht, mega yacht, super yacht, baru kamu percaya. Kalau dia sendiri masih susah, akun juga masih melarat, boleh explore, tapi nggak usah explore tuh memaksakan, oh ini lebih benar dan yang itu salah. Tapi kalau saya bilang itu salah karena saya udah lewatin semua, saya udah lakukan semua, kerugian, cara-cara bodoh di market itu udah saya lakukan semua. Jadi nggak usah coba, jadi nggak usah buru-buru cut loss, tunggu aja. Masalahnya, Pak, saya kegerus terus, modal top up nggak ada, makanya ngambil yang benar. Makanya sekarang siapkan laptop, nanti ketemu saya, belajar gambar cluster supaya nggak ada pertanyaan-pertanyaan kayak gini, supaya nggak ada kebodohan-kebodohan yang kita lakukan. Karena apa? Kita tidak menyiapkan diri untuk fight di market. Market itu udah matematika banget kok, ATH, ATL, udah tinggal kita atur aja kita mau main di mana ya. Oke, sukses selalu untuk kita, happy cuan konsisten.